Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama membahas tentang proses pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang sistem penunjang keputusan, jadi sistem penunjang keputusan sendiri mata kuliah yang bahas tentang keputusan itu sendiri. Jadi pada pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang proses-proses pengambilan keputusan dan apa keputusan itu sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini ada 7 outline yang akan kita sama-sama diskusikan. Jadi di sini yang pertama ada proses pengambilan keputusan, jenis permasalahan dalam model keputusan, tahapan pengambilan keputusan, ada klasifikasi pengambilan keputusan, ada klasifikasi model data, sama ada yang disebut dengan multi kriteria decision making atau jenis-jenis nanti permasalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada dua, ada yang multi kriteria, ada yang multi objective decision making. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Nah, tujuan pembelajaran untuk perkuliahan kali ini ada 3. Yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat mengklasifikasikan suatu permasalahan berkaitan dengan model keputusan. Nah, yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa membedakan yang mana permasalahan pengambilan keputusan yang masuk ke dalam MADM atau Multi Attribute Decision Making, yang mana yang masuk ke MODM atau Multi Objective Decision Making. Nah, yang ketiga, diharapkan mahasiswa bisa nanti mengidentifikasi tujuan dari permasalahan pengambilan keputusan, bisa tahu kriteria dan menentukan alternatif dari sebuah permasalahan pengambilan keputusan. Nah, di sini kita lihat, jadi dalam proses pengambilan keputusan yang ditekankan itu adalah keputusan itu sendiri. Jadi apa yang disebut dengan keputusan? Nah, di situ ada definisinya, di slide bisa dilihat, slide keempat. Keputusan merupakan hasil dari proses memilih pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Jadi pada saat keputusan telah diambil, jadi keputusan itu merupakan sebuah pilihan yang sudah dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia dalam suatu permasalahan. Nah, bagaimana caranya memperoleh sebuah keputusan atau dalam hal ini pilihan terbaik? Ada 2 proses yang perlu dilakukan oleh si pengambil keputusan. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Jadi sangat penting sebelum mengambil sebuah keputusan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pilihan-pilihan yang ada atau terkait dengan masalah yang akan kita pecahkan. Nah, yang kedua prosesnya adalah penentuan metode pengambilan keputusan. Nah, jadi setelah data dan informasinya terkumpul, kemudian yang perlu dilakukan dalam proses pengambilan keputusan adalah metode atau bagaimana caranya atau tahap-tahapnya dalam menghasilkan sebuah keputusan tersebut. Nah, jadi ada 2 proses yang dilakukan untuk menghasilkan pilihan terkait. Nah, kalau kita bisa analogikan sebenarnya proses pengambilan keputusan itu sama dengan proses pada saat misalnya seseorang berada di perempatan jalan, di persimpangan jalan. Jadi misalnya di gambar pada slide 5, bisa kita lihat bahwa ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah persimpangan. Nah, di situ ada 4 jalanan yang bisa dipilih oleh seseorang. Nah, 4 jalan tersebut yang ada di persimpangan itu bisa dianalogikan sebagai alternatif pilihan yang bisa diambil oleh si pengambil keputusan. Nah, kalau kita tadi kembali ke proses pengambilan keputusan bahwa ada 2 proses yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, yang kedua adalah penentuan metode. Nah, untuk contoh kasus pada slide kelima, di mana seseorang ingin misalnya memilih jalan mana yang akan dipilih atau ditempuh, maka orang tersebut pertama harus mengumpulkan informasi tentang masing-masing keadaan jalan atau masing-masing alternatif pilihan untuk nanti bisa tahu bahwa jalan mana yang akan dilewati untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Nah, di sini proses pengumpulan datanya seperti apa? Jadi kalau dilihat di situ ada 4 pilihan jalanan. Jadi proses pengumpulan datanya adalah si pengambil keputusan harus mengumpulkan data terkait dengan alternatif-alternatif pilihan yang ada atau informasi tentang jalanan yang akan dia lalui. Misalnya di sini contohnya pengumpulan datanya adalah si pengambil keputusan mengumpulkan data terkait panjang jalanan untuk masing-masing jalan tersebut berapa, terus bisa tahu mungkin kondisi jalannya seperti apa, apakah jalannya itu macet atau tidak, atau misalnya banyak kendaraan yang lewat di situ atau enggak. Terus yang ketiga mungkin bisa arah jalannya mungkin apakah jalan tersebut satu arah atau bisa dilewati dengan dua arah. Kemudian bisa tahu mungkin lebar jalannya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita analogikan, kalau kita mau menempuh sebuah jalan kan semakin lebar jalannya, mungkin tingkat kemacetannya itu bakal lebih rendah seperti itu. Nah, berdasarkan data-data yang dihimpun, nanti si pengambil keputusan bisa tahu bahwa jalan yang akan saya lalui agar saya bisa sampai ke tujuan saya, misalnya mungkin dengan lebih cepat atau dengan lebih aman dan sebagainya, maka ya dia bisa mempertimbangkan data-data yang dikumpulkannya. Nah, di situ di slide 5 juga ada tulisan bahwa kelengkapan data terkait alternatif pilihan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan kualitas keputusan itu sendiri. Jadi, proses pengambilan keputusannya dan kualitas keputusan yang diambil itu sangat dipengaruhi oleh kelengkapan data yang kita peroleh. Nah, data apa yang dimaksud tadi? Ya, itu tadi data tentang alternatif-alternatif pilihan yang kita punya. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya proses pengambilan keputusan itu bisa dipandang sebagai sebuah sistem. Jadi kalau kita tahu bahwa sebuah sistem itu, jadi ini sekarang kita pada slide 6, sebuah sistem itu kan kalau kita analogikan sistem itu yang pasti punya masukan, ada prosesnya dan ada keluaran. Nah, jadi dalam sistem itu ada tiga hal atau 3 proses yang dikerjakan. Nah, untuk dalam sebuah perusahaan, biasanya yang bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan itu adalah seorang manajer. Nah, seorang manajer itu yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Nah, di situ bahwa seorang manajer harus mempertimbangkan 3 hal. Karena tadi bahwa pengambilan keputusan itu bisa dipandang sebagai sebuah sistem, jadi ada 3 hal yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada masukan atau ada inputnya, kemudian ada proses dan ada keluarannya atau output. Nah, output di sini kalau dalam SPK atau sistem penunjang keputusan atau sistem pengambilan keputusan, outputnya itu adalah yang tadi keputusan terbaik atau alternatif terbaik yang bisa diambil. Nah, contohnya di sini kalau kita bawa atau kita petakan proses pengambilan keputusan ke dalam sebuah sistem, ada masukannya, ya masukannya tadi itu berupa data dan informasi tentang alternatif pilihan atau tergantung dari kasus yang kita angkat. Nah, kendalanya dalam proses masukan atau input ini adalah kondisi ketidakpastian itu sendiri. Nah, kemudian pada proses, pada subsistem proses di situ adalah apa itu proses? Jadi langkah-langkah untuk mendapatkan keputusan terbaik. Mungkin dalam hal ini yang tadi kita jelaskan bahwa metode yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau dalam level seorang manajer yang akan mengambil keputusan, maka kendalanya adalah itu unsur subjektivitas. Maksudnya adalah bisa saja seorang manajer tidak bisa menghindari unsur-unsur atau subjektivitasnya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini biasanya kendala yang dialami pada sebuah perusahaan yang belum menerapkan SPK atau belum memiliki sistem untuk membantunya mengambil keputusan adalah unsur subjektivitas ini. Nah, ketika
seorang manajer dibantu dengan sistem penunjang keputusan untuk mengambil keputusan, maka bisa saja unsur subjektivitas ini bisa dikurangi. Nah, kemudian ada keluaran, ya keluarannya ini adalah keputusan terbaik. Jadi kalau SPK-nya ini informasi pilihan-pilihan terbaik dari berbagai alternatif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam sebuah sistem penunjang keputusan, apabila telah dibangun di sebuah perusahaan, jadi SPK-nya itu bukan menggantikan seorang manajer untuk mengambil keputusan, tetapi SPK atau sistem yang dikembangkan itu dia hanya menampilkan informasi pilihan-pilihan terbaik dari berbagai alternatif. Nah, tetap nanti yang mengambil keputusan adalah seorang manajer. Jadi sistem yang dibangun atau SPK itu sendiri bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi dia hanya membantu seorang manajer untuk mengambil keputusannya berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh sistem tersebut. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa jenis-jenis permasalahan dalam model keputusan itu sebenarnya juga ada berbagai macam. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 hal, ada yang masalah terstruktur, ada yang masalah semi terstruktur, dan masalah tidak terstruktur. Nah, apa bedanya dari masalah-masalah dalam model keputusan tersebut? Nah, bisa dilihat di sini, di slide ke-8. Masalah tersebut bisa dibedakan atas 4 hal. Jadi, permasalahan, pengambilan keputusan, dan datanya yang bakal diolah. Nah, bisa dilihat di sini di tabelnya, permasalahan pada pada jenis permasalahan yang terstruktur itu adalah biasanya permasalahan yang terkait dengan kegiatan administratif dan dia bersifatnya rutin. Kemudian kalau semi terstruktur itu dia sebagian terstruktur dan sebagian tidak terstruktur. Apa maksudnya? Ya dia mungkin permasalahannya tidak serutin atau tidak terjadi seperti pada permasalahan terstruktur. Mungkin di sini contohnya untuk semi terstruktur adalah proses penjadwalan di sebuah universitas. Nah, misalnya sebenarnya proses penjadwalan di sebuah universitas, penjadwalan perkuliahan misalnya itu sifatnya rutin. Tetapi kenapa digabungkan ke dalam semi terstruktur? Karena walaupun penjadwalannya rutin, jadwal tersebut tidak serta-merta sama untuk setiap semesternya. Hanya masih perlu pertimbangan-pertimbangan lain untuk menyusun jadwal tersebut, seperti memetakan ruang kelasnya atau mungkin memetakan dosennya agar jadwalnya tidak misalnya beririsan satu sama lain. Nah, sedangkan masalah untuk tidak terstruktur adalah masalah yang jarang terjadi atau tidak rutin. Jadi ini masalah-masalah yang kondisional saja, seperti itu. Nah, untuk mengambil keputusannya, jadi siapa yang mengambil keputusan? Nah, untuk terstruktur itu manajer level bawah, kalau semi terstruktur level menengah, manajer kalau tidak terstruktur manajer level atas. Apa yang membedakannya manajer-manajer ini? Pengetahuan saya ini tergantung dari pengalaman-pengalaman dari manajer tersebut. Jadi kalau manajer level atas itu pengalamannya sudah lama dan sudah banyak menemui permasalahan-permasalahan yang bakal membantunya nanti memecahkan masalah yang misalnya tidak rutin terjadi atau tidak umum terjadi. Nah, untuk pengambilan keputusan, apa bedanya untuk permasalahan ini? Nah, di kolom tersebut juga bisa dilihat bahwa pengambilan keputusan untuk terstruktur dilakukan pada situasi yang sama dan rincian prosedur telah diketahui. Jadi kalau masalah terstruktur karena dia rutin dan kegiatannya bersifat administratif, biasanya prosedurnya sudah ada di perusahaan atau di sebuah institusi. Nah, jadi proses pengambilan keputusannya itu sudah lumayan lebih mudah karena sudah ada rincian bagaimana prosedur pemecahannya. Nah, sedangkan kalau semi terstruktur, dia memerlukan kebijakan dari seorang manajer untuk mengambil keputusan dari alternatif penyelesaian yang ada. Jadi di sini walaupun mungkin sudah ada prosedurnya, tapi mungkin prosedurnya itu bisa saja tidak sama persis untuk setiap kejadian. Nah, contohnya tadi kalau penjadwalan. Jadi penjadwalan perkuliahan itu sebenarnya rutin terjadi, tapi keputusan-keputusannya tentu saja
masih perlu kebijakan dari seorang pengambil keputusan. Nah, tadi misalnya mempertimbangkan sebuah mata kuliah apakah harus dijadwalkan bersamaan atau tidak untuk menghindari beririsan dengan mata kuliah lain, seperti itu. Nah, sedangkan yang untuk permasalahan tidak terstruktur ini memerlukan pengalaman dari seorang manajer. Nah, kemudian datanya, perbedaannya, di situ kalau terstruktur mudah ditentukan, lengkap dan sudah sangat jelas. Nah, kalau masalah-masalah semi terstruktur, biasanya datanya itu telah diolah oleh suatu bagian lain atau oleh komputer. Jadi, untuk data-data pada permasalahan semi terstruktur, biasanya sebagian datanya itu sudah pengolahannya sudah menggunakan komputer atau sebuah sistem. Nah, untuk masalah-masalah tidak terstruktur itu datanya memerlukan data eksternal. Apa maksudnya? Mungkin dalam sebuah institusi datanya tidak hanya berasal dari institusi tersebut, tetapi juga perlu misalnya dikumpulkan datanya yang berasal dari luar institusi atau sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, selanjutnya di slide 9, di situ dilihat tahapan pengambilan keputusan. Jadi bagaimana tahap-tahap seorang pengambil keputusan atau mungkin nanti bisa diterapkan ke dalam sistem apabila membangun sistem pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi pada slide 9 bisa dilihat bahwa ada 6 tahap yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya. Jadi diidentifikasi masalah apa yang ingin dipecahkan sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Nah, kemudian yang kedua ada pemilihan model pemecahan masalahnya seperti apa. Yang ketiga ada pengumpulan data. Yang keempat ada implementasi model. Jadi setelah dipilih modelnya kemudian diimplementasi karena sudah ada datanya. Kemudian evaluasi sisi positif dari setiap alternatif. Nah, setelah diimplementasi modelnya, bisa dievaluasi apa saja sisi positif dari setiap alternatif pilihan yang ada. Kemudian melaksanakan solusi dari yang terpilih atau keputusan yang sudah diambil. Nah, selanjutnya klasifikasi pengambilan keputusan. Di sini bisa kita lihat bahwa pengambilan keputusan itu dibagi atas 2 kategori. Yang pertama, pengambilan keputusan banyak atribut. Yang kedua adalah pengambilan keputusan banyak tujuan. Atau yang disebut dengan masalah klasifikasi pengambilan keputusan multi-attribute decision making. Yang kedua ada multi-objective decision making. Nah, apa itu MADM atau multi-attribute decision making? Jadi ini model pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi kalau dilihat dari definisinya ini, dia proses pengambilan keputusan di mana ya sama, dia mengambil alternatif terbaik. Jadi ada beberapa alternatif, kemudian proses pengambilan keputusannya dia akan memilih satu alternatif terbaik dari pilihan alternatif tersebut berdasarkan nanti kriteria-kriteria tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang model pengambilan keputusan ini atau multi-attribute decision making, yang mana masalah yang tergolong ke dalam MADM ini, nah bisa dilihat dari kasus 1.1 di slide nomor 11. Jadi di situ bisa dibaca sama-sama kasusnya. Yang di situ dilihat bahwa misalnya PT Baru Bersahaja memiliki 5 pemasok. Jadi 5 pemasok ada PT A, B, C, D, dan PT E. Nah, di sini pemasok ini memasok jenis barang yang sama. Jadi kelima PT tersebut dia memasok ke PT Baru Bersahaja barang yang sama. Nah, dalam suatu kesempatan manajer PT Baru Bersahaja akan memilih satu dari kelima pemasok ini sebagai penyuplai persediaan barang yang dibutuhkan. Mereka akan melakukan evaluasi terhadap pemasok agar diperoleh pemasok yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan pengalaman dan penilaian yang dilakukan, PT Baru Bersahaja menentukan 5 hal penting yang dianggap mempengaruhi kualitas pemasok bagi perusahaan, yaitu harga, kualitas barang, garansi yang disediakan, waktu pengiriman, dan persediaan barang. Nah, di sini
Pertanyaannya, identifikasi tujuan pengambilan keputusan, tentukan mana yang menjadi alternatif dan mana yang menjadi kriteria. Nah, sebelum kita mengidentifikasi tujuannya, di sini mari kita sama-sama lihat bagaimana contoh permasalahan ini atau kasus titik satu ini termasuk ke dalam MADM atau model pengambilan keputusan yang multi attribute decision making. Tadi dikatakan bahwa jenis ini dia akan menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif. Nah, yang kita bisa dilihat di sini bahwa yang mana beberapa alternatif yang dimaksud. Nah, di sini bisa dilihat bahwa alternatif tersebut adalah 5 pemasok yang ada. Jadi ada PTA, PTB, PTC, D, dan E. Jadi alternatif pilihannya ada 5 PT. Nah, di sini kasusnya bahwa si PT baru bersahaja ini dia akan memilih pemasok yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu artinya dia akan memilih PT mana yang diambil sebagai pemasok barangnya. Nah, dia akan mengambilnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ada 5 alternatif dan akan dipilih satu alternatif terbaik. Nah, kemudian beberapa alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, yang mana yang disebut dengan kriteria tertentu? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk memilih alternatif yang dimaksud, maka PT baru bersahaja akan mempertimbangkan 5 hal dari perusahaan pemasok tersebut. Nah, 5 hal penting bisa dilihat di situ bahwa harga, kualitas, di sini bisa lihat bahwa yang harga, kualitas barang, garansi yang disediakan, waktu pengiriman dan persediaan barang. Nah, yang ini yang dimaksud dengan kriteria, yang di sini yang dimaksud dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi, untuk menentukan nanti alternatif pilihan terbaik, dia akan melihat 5 kriteria, yaitu harganya, kualitas barang yang dipunyai oleh pemasok, garansinya yang disediakan, waktu pengiriman, dan persediaan barang. Nah, inilah ciri-ciri yang bisa dilihat bahwa permasalahan kasus titik 1 ini, 1.1 merupakan jenis yang MADM atau Multi Attribute Decision Making. Nah, mari kita sama-sama lihat. Di sini pada kasus ini kita akan mengidentifikasi tujuan pengambilan keputusan, tentukan mana yang menjadi alternatif dan mana yang menjadi kriteria. Mungkin dari tadi penjelasan yang saya sampaikan sudah bisa ketahuan apa tujuan dari kasus ini, kemudian yang mana alternatifnya dan mana kriterianya. Nah, bisa dilihat di sini di slide nomor 12 bahwa apa tujuan dari permasalahan itu. Tujuannya adalah PT baru bersahaja ingin memilih pemasok yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian tentukan mana yang menjadi alternatif. Nah, yang menjadi alternatif pilihannya adalah ya PTA sampai PT, PTA, B, C, D, dan PT E. Kemudian yang mana yang menjadi kriterianya? Nah, kriterianya adalah harga, kualitas, garansi, waktu pengiriman, dan persediaan barang. Nah, pada kasus-kasus atau kedepannya pada saat misalnya ada yang akan membangun sistem pengambilan keputusan, nah kira-kira 3 hal ini yang harus ditentukan atau yang harus dipikirkan baik-baik. Jadi menentukan tujuannya apa dari sistem pengambilan keputusannya, kemudian menentukan alternatif pilihan yang ada seperti apa, kemudian menentukan kriteria untuk penentuan alternatif terbaik atau pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, itu tadi contohnya tentang multi attribute decision making. Bagaimana dengan model yang kedua, yaitu multi objective decision making. Mungkin dilihat dari kepanjangan dari MODM ini sudah bisa kita tebak bahwa MODM itu multi objektif. Ini artinya bahwa dia model pengambilan keputusannya atau model masalahnya adalah memaksimalkan sejumlah tujuan. Jadi objektif itu adalah tujuan. Nah, model ini contoh kasusnya adalah model yang memaksimalkan sejumlah tujuan, bukan memilih alternatif terbaik. Nah, jadi ada juga sistem pengambilan
keputusan yang dia bukannya mengambil alternatif terbaik dari berbagai pilihan, tetapi dia memaksimalkan sejumlah tujuan. Nah, kalau di perkuliahan ini yang kita akan bahas lebih banyak atau mungkin keseluruhannya yaitu tentang masalah-masalah yang MADM. MADM ini mungkin hanya sebagai perkenalan saja bahwa ada juga proses pengambilan keputusan atau sistem pengambilan keputusan yang jenisnya seperti ini, yang memaksimalkan sejumlah tujuan. Nah, bisa dilihat di sini contohnya kalau MODM, contoh permasalahannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di situ pada slide 13. Sebuah perusahaan memproduksi dua macam gelas, yaitu gelas yang ada pegangannya. Nah, yaitu di sini saya simbolkan saja sebagai X1, disimbolkan sebagai X1, dan gelas yang tidak ada pegangan atau disimbolkan sebagai X2. Nah, barang ini diproduksi dengan waktu kerja, kalau X1 itu gelasnya diproduksinya 120 menit atau sekitar 2 jam. Kemudian kalau X2 itu 110 menit. Nah, setiap X1 memberi keuntungan 3.200 dan X2 3.100. Berapa jumlah X1 dan X2 yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan waktu kerja? Nah, artinya di sini bahwa sebuah perusahaan dia memproduksi dua macam gelas, X1, X2, kemudian yang X1 itu 120 menit proses pengerjaannya, nah, untuk X2 110. Nah, untuk keuntungannya, kalau X1 itu 3.200 dan X2 itu 3.100. Nah, bagaimana atau berapa jumlah harus diproduksi sehingga si perusahaan ini bisa memaksimalkan keuntungan tetapi meminimalkan waktu kerja. Nah, bisa dilihat di sini bahwa perusahaan ini dia ingin menentukan tujuannya ada dua yang ingin dicapai. Bagaimana produksinya bisa maksimal, keuntungannya bisa maksimal, dan waktu pengerjaannya bisa minimal. Nah, tujuannya ada dua. Ini artinya bahwa keputusan yang diambil atau yang ingin diambil bukan memilih alternatif, tetapi memaksimalkan sejumlah tujuan yang dimiliki. Seperti itu. Nah, selanjutnya klasifikasi model data. Jadi model data juga itu ada beberapa jenis atau jenis-jenis data itu ada dua jenis untuk yang masalah MADM. Ada yang model deterministik, kemudian ada yang model stokastik. Apa maksudnya dari tipe data ini? Apa bedanya? Jadi yang namanya model deterministik, kalau kita bicara tentang deterministik itu artinya dia sudah bisa dipastikan terjadi. Apa maksudnya? Di sini contohnya yang data seperti ini, kejadian yang dapat dipastikan terjadi, misalnya konversi suhu. Ini datanya misalnya 30 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit. Nah, nilai Fahrenheit-nya itu kita bisa tentukan atau sudah pasti kita bisa tentukan karena kan ada rumus untuk konversi suhu. Jadi ini kejadiannya bisa dipastikan atau hasil konversinya bisa dipastikan. Nah, kalau model stokastik, dia kejadian yang tidak pasti dan dia hanya bisa diperkirakan atau dikisarkan. Jadi dia tidak pasti seperti tadi data suhu atau konversi suhu. Misalnya pengunjung warung makan. Nah, tidak ada yang bisa memastikan pengunjung warung makan pada hari Senin itu akan sama dengan jumlah pengunjung warung makan pada hari Selasa. Nah, ini mungkin hanya bisa dikisarkan tadi mungkin. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya pengunjung warung makan hari Senin itu 20 orang, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa pengunjung hari Selasa juga akan sama atau jumlah pengunjungnya akan 20 orang. Nah, mungkin hanya bisa dikisarkan misalnya hari Senin dapat pengunjung 20 orang, mungkin hari Selasa ya sekitar 20-an misalnya. Itu artinya dia hanya dalam bentuk kisaran. Nah, misalnya juga jumlah daun yang berguguran. Nah, ini tidak ada yang bisa memastikan setiap harinya berapa jumlah daun dalam sebuah pohon. Itu berapa jumlah daun yang berguguran. Karena ini adalah hanya dikisarkan saja. Misalnya pada hari Senin dihitung dia berjumlah sekian, maka mungkin dari pengetahuan pada hari Senin ya hanya bisa diperkirakan bahkan sekitar ini misalnya. Bakal sekitar ini jumlah daun yang
berguguran tersebut. Nah, ini datanya itu disebut dengan stokastik, yaitu hanya bisa diperkirakan saja atau dikira-kira atau hanya kisarannya saja. Nah, seperti itu. Jadi ini akhir dari perkuliahan pertama. Untuk referensinya bisa dipakai referensi bukunya Ibu Diana, itu metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan, atau teman-teman mahasiswa juga bisa mengambil referensi lain. Jadi kalau untuk bahan ajar yang saya buat ini, referensinya saya ambil dari buku Ibu Diana ini. Nah, kalau misalnya mau membaca referensi lain, itu sangat diperbolehkan. Oke, sekian untuk perkuliahan pertama ini tentang sistem penunjang keputusan. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang sistem penunjang keputusan itu.